Jumpa kembali di MTT Journey Equation of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya firman sering kita sangkal dengan memaksakan sesuai jiwa kita. Karena firman itu multi tafsir gitu. Maksudnya teman-teman, jadi firman itu perintah dan peraturan yang ada dalam firman Tuhan itu kadang-kadang isinya itu multi tafsir teman-teman. Ada bisa isinya dua makna, bisa juga lebih dari dua. Jadi memang apa ya, firman Tuhan itu Tuhan buat multitafsir dengan maksud bagaimana caranya kita mesti ada kedekatan dengan roh Tuhan, teman. Kalau kita sudah dekat dengan roh Tuhan, nanti roh Tuhan yang akan menuntun kita ya firman yang mana gitu, yang memang tepat untuk kita lakukan. Nah, istilahnya kalau di dalam bahasa rohaninya untuk orang-orang Nasrani, firman yang digerakkan oleh roh Tuhan itu namanya rema, teman-teman. Tapi kalau firman yang cuma sifatnya multitafsir itu kan banyak sekali, teman-teman. Firman itu banyak sekali, ayat apa, kitabnya banyak, yang namanya pasalnya banyak, ayatnya banyak gitu. Jadi kemungkinan untuk multitafsir itu bisa terjadi, teman-teman. Bisa ada dua arti, bisa mungkin lebih dari dua arti gitu. Nah, ini Tuhan ciptakan firman berbentuk logos gitu yang bisa multitafsir dengan firman yang berbentuk rema gitu, karena itu memang tepat apa yang Tuhan inginkan, firman itu untuk kita gitu, itu disebutnya rema gitu. Nah, itu kita butuh menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi di sini ya, kalau kita tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita tidak lebih mampu mengerti firman Tuhan, kita tidak mengenal dan mengerti bahwa untuk mengerti firman Tuhan yang tepat yang mana untuk kita ini supaya tidak multitafsir, itu berarti butuh roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang bisa mengguide kita, yang menuntun kita bahwa ini loh firman yang ini loh yang berguna untuk kita gitu, yang tepat untuk kita sekarang lakukan gitu. Nah, ini butuh roh Tuhan, teman. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak memiliki relasi roh Tuhan, roh kita dengan roh Tuhan, akhirnya secara nggak sadar, teman-teman, akhirnya jiwa kita yang memilih, teman-teman, yang memilih ayat apa 1, 2, 3 ayat A, B dan C. Akhirnya jiwa kita yang milih, teman-teman. Kayaknya untuk saya enak yang A aja, atau mungkin untuk saya lebih nguntungin yang B, atau mungkin kalau mau lebih aman lebih baik C gitu. Jadi selalu ada multitafsir semacam itu, teman. Tapi kalau memang roh Tuhan yang digerakkan A, B, C itu, pasti Tuhan tunjukkan bahwa kita mesti A, pengen suka atau tidak suka gitu. Kita pengen B, Tuhan pengen B, lepas bahaya atau tidak. Tuhan pengen C, lepas menguntungkan atau merugikan. Jadi memang kembali lagi butuh sekali rema, teman. Butuh dorongan dari roh Tuhan untuk bantu kita menentukan mana sih firman yang Tuhan maksud untuk kita saat itu gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksudnya, teman-teman. Jadi secara kalau kita tidak lebih dalam, lebih mengerti, lebih berani melakukan firman Tuhan, akhirnya roh Tuhan kita jadi mandul, teman-teman. Waktu roh Tuhan kita mandul, akhirnya tidak bisa bicara maksimal, teman, untuk bisa melakukan firman sesuai dengan dorongan yang dari Tuhan, itu nggak bisa terjadi, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita butuh mau gitu, butuh kemauan untuk lebih dalam mengenal Tuhan secara pribadi dan firman Tuhan. Dan kita juga harus makin mampu mengerti apa sih firman yang Tuhan berikan untuk kita, yang tadi menghidupkan rema tadi gitu. Bisa juga ya, kembali lagi urusan dorongannya, teman-teman. Dorongan melakukan firman Tuhan itu ya, kalau tidak dari dasarnya roh Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kuasa gitu, rasanya susah, teman, untuk berani melakukan firman Tuhan. Itu tidak mudah gitu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya. Nah, ini semua saya coba sharingkan dengan dasar kitab Matius pasal 6, teman-teman, ayatnya 25 sampai 34, dan nanti disambung dengan kitab Yesaya pasal 49 ayatnya 22 sampai ke 26, teman. Saya bacakan dulu di kitab Matius, teman-teman. Nanti setelah dua kitab ini kita masuk ke draft gitu. Kita bicara yang kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ini kitab Matius pasal 6 ayat 25-34 itu benar-benar kalau bagi orang-orang Nasrani, teman-teman, ini rasanya sudah didengar puluhan kali, belasan kali, atau mungkin ratusan kali gitu. Karena memang umum sekali dasar Tuhan minta kita untuk berubah hidup,
untuk lahir baru itu dasarnya ada di kitab ini, teman. Kitab Matius pasal 6 khususnya ayat 33 gitu. Tapi kita baca dari ayat 25 dulu, teman. Perikopnya judulnya hal kekhawatiran. Jadi hidup itu memang Tuhan tahu ya banyak hal yang mengkhawatirkan gitu. Jadi hidup itu penuh dengan hal kekhawatiran gitu. Dunia itu seperti itu. Iblis itu membuat dunia menjadi hal yang mengkhawatirkan. Itu iblis pengen begitu, teman-teman. Sehingga fokus dari manusia itu pengennya iblis ya kejebak di dalam aktivitas dunia tanpa memikirkan cara-cara Tuhan yang di akhirat yang disebut ringan dan enak itu, teman-teman. Jadi kembali lagi iblis membuat suasana ya hal-hal mengkhawatirkan sehingga benar-benar manusia benar-benar mengharapkan, mengandalkan hal-hal duniawi yang bisa dikompensasi menjadi seolah-olah keamanan, kenyamanan bagi orang-orang dunia, teman-teman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini firman di ayat 25 sudah katakan begitu, teman-teman. Jadi kita nggak usah khawatir, itu maksudnya gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu gitu. Jadi firman di ayat 26 juga ingatkan, coba pandanglah, coba lihatlah burung-burung di langit itu yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya gitu. Kan nggak pernah kita ngelihat misalnya yang namanya burung itu ngumpulin makanan terus disimpan di dalam sarangnya gitu. Rasanya kita nggak pernah melihat itu. Sarangnya itu tidak pernah ada makanan gitu. Ya tidak pernah misalnya burung pipit makannya padi gitu kan, makannya padi. Nanti di sarangnya burung pipit ada padi-padi yang dikumpulin dalam sarang. Rasanya nggak pernah melihat seperti itu, teman-teman. Jadi memang ya hari ke hari itu habis itu. Soal makan itu habis itu. Jadi di sini Tuhan ingatkan lagi bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, dalam sarangnya gitu. Namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi burung itu makan dan minum, teman-teman, day by day. Jadi hari ke hari. Cuman manusia aja yang benar-benar ngerasa takut bahwa ya kalau nyetok makanan bisa buat seminggu, buat sebulan kali. Apalagi kalau misalnya ada ribut-ribut huru-hara gitu. Wah, bulan kan nyetok semua gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara hal kekhawatiran itu kita lepaskan kepada Tuhan gitu ya, Tuhan akan bisa menganggap kita seperti burung-burung tadi, teman. Tuhan katakan gitu, masa sih kita nggak melebihi burung-burung itu gitu. Burung-burung itu ya nanem enggak, nuai tidak gitu, cuman ikut makan aja dan nyimpen makanan di lumbung untuk besok atau untuk seminggu, untuk sebulan pun tidak pernah, teman. Tidak pernah. Nah cuman memang dalam prakteknya ya nggak mudah, teman-teman. Kita sama burung aja bisa kalah gitu. Dalam praktek iman kita itu bisa seperti itu gitu. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya Tuhan, ya emangnya kalau kita ada hal khawatir terus bisa gitu, ya bagaimana gitu, ya orang dunia bisa ngomong bisa gitu, tapi kalau orang rohani Tuhan ingatkan gak bisa gitu. Semua itu adalah bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kita manusianya gitu. Tapi bagi manusia, bagi dunia ya tidak, teman-teman. Manusia itu pengen sekali kita bergantung kepada kita sendiri, kepada manusia sendiri. Kita bergantung kepada diri sendiri atau kepada manusia lain gitu. Tapi kalau dari versi rohaninya kan tidak begitu, teman-teman. Tuhan pengen kita benar-benar totally bergantung kepada Tuhan. Jadi memang ada kebalik seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban yang ayat 27 itu relatif, teman-teman. Kalau yang jawabnya orang dunia, siapakah di antara kamu yang pada kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya jawabannya orang dunia akan ngomong, ya dia yang mengandalkan dirinya sendiri gitu loh untuk mengatasi kekhawatiran itu gitu. Tapi kalau orang rohani ya tidak bisa, teman, tetap balik lagi ya mengandalkan Tuhan gitu. Dan mengapa kita khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Tuhan berkata kepada kita, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian, Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuangnya ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kita, hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi maksudnya itu kembali lagi teman-teman. Nah, kalau kita pasrah kepada Tuhan, benarnya hal kekhawatiran apapun juga bisa tidak terjadi teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah kita hidup yang sudah meyakini, gitu, percaya Tuhan, sudah percaya mengenal akan firman Tuhan? Pertanyaannya, ada hal kekhawatiran enggak di hati kita gitu? Kalau selama ada hal khawatir, ya berarti belum teman, belum bisa totally mengandalkan Tuhan gitu. Jadi tetap aja seolah-olah kalau bentuk kekhawatiran itu ya kalau dari kacamata Tuhan, dari posisi Tuhan, itu kayak bentuk penyangkalan diri teman-temannya, penyangkalan diri bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak beda seperti yang cerita si Petrus itu kan, waktu dalam kondisi yang gawat sekali, Petrus pun tidak mengakui akan Nabi Isa, tidak mengakui firman Tuhan, tidak mengakui ya, jadi semua tidak diakui gitu. Ya, nah ini sama teman. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sebenarnya ya gampangnya ya, apakah bukannya kita juga menyangkal gitu, menyangkali firman Tuhan. Kalau menyangkali firman Tuhan ya berarti menyangkal Tuhan teman, sama aja gitu. Nah ini yang harus hati-hati itu ya, di ayat 30 diingatkan gitu ya. Terlebih lagi mendanai, hai orang-orang yang kurang percaya. Kembali lagi, orang kurang percaya itu ya berarti ditandai masih adanya kekhawatiran teman-teman. Jadi apabila kita ada rasa khawatir, ya kita mesti koreksi diri, berarti kita kurang percaya gitu teman-teman. Dan biasanya kalau kurang percaya itu akhirnya menyangkal yang tadi saya jelaskan waktu di temanya gitu. Jadi karena firman itu multi tafsir gitu, akhirnya ya mencari firman yang seenaknya jiwa kita aja, yang menurut pikiran perasaan kehendak kita yang mana nih, ABC gitu, kita pilih. Tapi kalau kita bicara kita hidup percaya Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan melalui Roh Tuhan gitu, rasanya kita udah nggak bisa milih dari jiwa kita teman-teman. Ya, kita tidak bisa milih ABC. Tuhan yang menentukan mau A atau B atau C dengan semua konsekuensinya gitu. Nah itu yang harus kita ambil. Sebab itu janganlah kita khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kita pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allah di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Nah, jadi kalau kita selalu teman-teman khawatir akan apa yang kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Bahkan kalau ini kan zaman dulu teman. Kalau zaman sekarang mungkin ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier gitu. Jadi meningkat lagi gitu ya. Orang-orang yang sudah terpenuhi dari sisi primer gitu, kebutuhan primer. Kalau dunia kan membutuhkan primer itu sandang, pangan, dan papan teman. Tapi kalau saya baca dari apa yang terjadi di kitab suci gitu, ya zaman dulu itu apabila mencari Tuhan teman-teman, tidak bicara sandang, pangan, dan papan teman-teman. Papan itu agak diabaikan gitu. Jadi yang paling penting itu cuma dua, sandang dan pangan gitu. Papan itu diabaikan. Tapi kalau bicara dunia saat ini, pemerintah saat ini, minimal kebutuhan primer itu, kebutuhan pokok untuk hidup itu adalah ada 3, bukan 2, sandang, pangan, papan. Tapi kalau zaman dulu sandang, pangan aja udah cukup teman. Ini cerita zaman sekarang butuh sandang, pangan, papan. Nah, dalam hal cerita sudah sandang, pangan, papan, ini ujung-ujungnya itu kan kebutuhan primer teman. Ya, butuh lagi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berarti ya kebutuhannya mulai dilengkapi nih. Yang namanya makan itu tidak asal makan, mesti bergizi, mesti ada protein, mesti ini. Minum pun sama, mesti sehat, mesti gini, mesti gini. Yang namanya papan pun sama teman. Tidak bisa istilahnya tidak ada meja tamunya, tidak ada lemarinya, tidak ada kulkasnya, tidak ada AC. Ya akan terus teman. Nah, waktu mencapai itu cerita kebutuhan sekunder gitu. Tapi begitu nyampe ke tertier teman, mulai lagi teman-teman. Ya, ruangan itu dibagi-bagi. Kalau yang namanya untuk ruangan tamu yang kita nggak kenal, berarti ruang tamunya di depan. Begitu nanti ruang tamunya untuk tamu-tamu kenal, disebutnya ruang family, ruang keluarga, karena tamu sudah bisa dianggap keluarga. Nanti terus seperti itu. Jadi masing-masing ruang belajar mesti sendiri, ruang doa mesti sendiri gitu. Yang tadinya waktu kebutuhan sekunder dan primer itu tidak dipecah-pecah begitu teman. Begitupun soal mobil teman.
Mobil yang tadinya cuma sekedar asal bisa jalan, nggak peduli ada AC atau enggak gitu. Nanti kebutuhan sekunder mulai teman-teman. Ini berkeringat nih naik mobil, berarti mesti ada yang AC-nya. Nanti sudah bentuk kebutuhan yang tersier, naik lagi teman. Bukan cuma yang butuh AC-nya, mungkin yang mobilnya ada apa brandnya branded yang ada bisa naikkan pamor image-nya gitu. Jadi mungkin mobilnya yang kalau cerita dari kebutuhan primer itu naik kendaraan umum gitu ya, begitu masuk sekunder mulai naik motor atau mobil gitu ya, begitu masuk tersier mulai teman mobilnya itu yang mungkin sudah miliar kali, udah bukan cerita ratusan juta atau puluhan juta gitu. Nah ini tidak akan habis teman-teman ya, udah miliar mungkin belasan miliar, udah belasan miliar mungkin puluhan miliar. Kalau mobilnya sudah belasan atau puluhan miliar, biasanya umumnya butuh jet pribadi teman-teman, nyambung lagi. Jadi tersier itu nggak pernah habis-habis teman. Jadi kebutuhan primer, sekunder, tersier itu memang tidak pernah akan habis gitu. Ya kembali lagi tergantung kitanya gitu. Tapi kalau semakin kita dituntut oleh dunia semacam itu, biasanya teman-teman timbul hal-hal kekhawatiran tadi teman-teman. Jadi kalau dari sisi rohani, ya kenapa Tuhan anjurin, udahlah nggak usah takut ya, yang penting ada sandang pangan aja juga udah bagus gitu. Nah maksudnya Tuhan bukan berarti kita tidak boleh kaya teman-teman. Jadi intinya kita harus bisa berpikiran bahwa basically gitu. Kalau kita ada sandang pangan aja, kenapa sih kita mesti khawatir yang lain gitu? Maksud firman Tuhan seperti itu teman-teman. Bukan berarti kita ini ikut Tuhan cuman boleh mendapatkan sandang dan pangan aja gitu. Bukan itu teman. Tuhan pengen semua ya, istilahnya yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier gitu. Itu kita peroleh, kita dapat itu nggak problem teman. Selama itu bukan jadi target hidup kita gitu. Kenapa hal-hal sekunder dan tersier bisa tidak menjadi satu kekhususan atau satu target gitu dalam hidup kita di dunia ini. Ya karena kembali lagi kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, dengan arti kata ya apabila kita sudah bisa ada pangan dan sandang saja sudah cukup. Sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi di luar sandang dan pangan. Intinya gitu teman-teman. Begitu nanti kita sudah bicara, kita sudah bisa dengan pola-pola hidup seperti itu, bahwa dengan sandang dan pangan ini sudah cukup gitu, udah bersyukur kepada Tuhan. Itu rasanya Tuhan gujurin tambahan hal-hal dunia itu jadi mudah teman-teman. Tuhan tidak was-was gitu. Jadi seperti yang dikatakan di sini di ayat 33 kan teman-teman. Di ayat 33 itu katakan kan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Jadi ya Tuhan itu begitu kita sudah bisa bersyukur dengan posisi sandang dan pangan kita itu bersyukur cukup gitu. Ya rasanya sudah waktunya Tuhan tambahkan saja gitu. Untuk Tuhan gampang sekali kok tambahkan hal-hal yang orang dunia inginkan gitu. Ya tadi kebutuhan primer yang akan dikompliti dengan kebutuhan sekunder dan tersier itu untuk Tuhan mudah sekali teman-teman. Semudah sekali gitu. Jadi kembali lagi yang susah itu, yang Tuhan takut itu apabila kita nggak siap gitu. Jadi kitanya masih hidup itu masih khawatir, ya pengen, ya itu tadi yang cerita pangan sandang papan itu, ya pengen yang setelah primer lompat lagi pengen yang sekunder itu pengen yang tersier gitu. Ya kalau sampai masih seperti itu ya Tuhan takut gitu. Jadi di sini kembali lagi ya, hai orang yang kurang percaya itu adalah orang yang masih khawatir teman-teman. Padahal secara sandang dan pangan Tuhan sudah cukupi. Dan Tuhan inginkan itu apabila sandang dan pangan tercukupi, harusnya kita sudah bisa masuk sebagai orang yang total percaya ke Tuhan itu. Nah waktu hati kita bisa berubah seperti itu, pikiran perasaan kita bisa berubah seperti itu, hanya dengan sandang dan pangan aja sudah bersyukur dan tidak ada rasa khawatir lagi. Rasanya Tuhan harusnya akan tambahkan hal-hal duniawi yang untuk bisa kitanya bisa menjadi alat Tuhan yang lebih potensi dan lebih efektif gitu teman. Jadi Tuhan tahu itu gitu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Nah ini syarat utamanya, ini sandang pangan ini teman-teman. Kalau kita sudah kita mengerti bahwa dengan adanya sandang pangan ini tercukupi semua, ya kita kekhawatiran itu akan hilang teman-teman. Semua itu dicari dengan bangsa-bangsa.
Jadi kalau urusan yang firman ingatkan, urusan sandang pangan dan segala macam makanan, minuman, pakaian itu dan kebutuhan sekunder tersier itu, ya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Akan tetapi Tuhanmu yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu gitu. Tetapi Tuhan bilang di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Nah, sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kalau kita punya iman ya bahwa hidup bersama Tuhan itu pasti ya mengalami keselamatan, teman-teman. Cuman ya kembali lagi ya dalam prakteknya nggak mudah, teman. Nah, ini saya coba lanjut teman-teman di kitab Yesaya pasal 49. Coba teman-teman cari Yesaya pasal 49 teman-teman, ayatnya 22 sampai 26 aja teman-teman. Bunyinya teman-teman, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung atas bahunya. Ini cerita di Yesaya 49 ini cerita yaitu teman-teman. Jadi orang tua yang belajar berubah hidupnya dengan lahir baru, yaitu dengan mau mengenal, mau mengerti gitu, ya mampu mengerti, berani melakukan firman Tuhan. Itu ceritanya itu teman-teman. Nah, waktu awal-awal pasti groginya setengah mati, pasti ngalami hal-hal yang kekhawatiran tadi seperti yang di kitab Matius pasal 6 tadi teman-teman, ya ngalamin itu. Tapi setelah berjalannya waktu teman-teman, setelah kedalaman pengalaman firman-Nya lebih dalam, setelah kemampuan mengerti firman-Nya lebih mengerti gitu, ya keberanian untuk melakukan firman-Nya lebih nyata, lebih berani melakukan. Nah, waktu si orang tua ini sudah ngalamin masa-masa seperti ini teman, orang tua ini mulai baru melihat teman, baru sadar gitu, oh beginilah firman Tuhan Allah gitu. Lihat, aku mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa. Ini cerita Tuhannya nih. Tuhan yang akan mengangkat tangan untuk tanda bangsa-bangsa gitu. Dan memasang panji-panjiku, memasang panji-panjinya Tuhan untuk suku-suku bangsa. Jadi kan dilindungi nih orang yang melakukan firman Tuhan itu, istilahnya Tuhan yang akan lindungi gitu. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Nah, ini jadi satu saat setelah prosesnya sudah dianggap waktunya, saatnya Tuhan gitu, udah cukup gitu. Nah, akhirnya ya anak-anak kita gitu, sebagai orang tua kita punya anak-anak, ya akhirnya anak-anak kita akan menjadi potensi lagi teman-teman. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Nah, ini pengalaman si orang tua ini teman, yang sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mengikuti Tuhan. Ini cerita dari sisi orang tua yang pengusaha teman-teman ya. Kalau teman-teman jadi pengusaha gitu, ya akan bisa mengalami seperti itu teman-teman. Seperti yang saya alami 20 tahun, saya benar-benar fokus gitu mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu. Dan ya saya ngalamin itu rasa hal kekhawatiran ini jadi nasib saya bagaimana itu saya ngalami teman-teman. Tapi setelah berjalannya waktu sekarang saya baru sadar bahwa oh iya ya itu di dalam firman sudah ada semua gitu sebenarnya. Jadi betapa pentingnya kita mengenal dan mengerti firman Tuhan teman. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, dan ya baru kita akan percaya teman, percaya sama Tuhan bahwa tidak ada yang Tuhan perintah peraturan itu membawa kesesatan atau kebinasaan atau kehancuran, tidak ada teman-teman. Semua akan menuju kepada kebaikan gitu. Nah, ini kan jadi kalau di ayat 23-nya itu setelah anak-anaknya efektif lagi, potensi lagi, dan bahkan orang eksternal gitu. Orang eksternal itu kalau tadi di ayat 22 kan internalnya teman-teman, internal keluarganya, kitanya,
keluarga pengusahanya gitu. Nah, keluarga pengusaha itu ya anak-anaknya, keluarganya akan menjadi potensi lagi. Tapi kalau bicara ayat 23 itu kan dari pihak eksternal itu. Nah, pihak eksternal itu ya diumpamakan di sini, raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permaisuri mereka jadi inangmu, mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka kau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Jadi ini kalau cerita di ayat 22 istilah internal, di internal kita yang jadi kuat gitu, jadi potensi lagi. Di 23 itu malah orang-orang luar mensupport kita, teman-teman. Mungkin kalau di dunia usaha mungkin pejabat-pejabat atau mungkin teman-teman kerabat usaha gitu. Itu semua itu mensupport kita, atau tim gitu. Ya tim orang-orang yang profesionalnya gitu, yang istilahnya orang-orang karir dan profesional, itu semua mensupport kita, teman-teman. Kenapa? Ya karena Tuhan gitu. Nah, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang-orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang-orang, sebab Tuhan sendiri akan melawan orang-orang yang melawan kita, dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan anak-anak kita gitu. Nah, ini kalau kita bicara kita hidup bersama dengan Tuhan, apabila anak-anak kita hidup bersama Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Apa yang hilang itu bisa kembali lagi, bahkan yang tidak ada pun jadi ada gitu. Nah, ini hebatnya kalau kita hidup bersama Tuhan itu seperti ini, teman. Meskipun konsekuensi untuk bisa hidup bersama Tuhan itu ya harus mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan hati, ya bahkan bisa mengalami penderitaan, penindasan gitu. Memang cara Tuhan memang seperti itu, teman-teman. Tidak ada cara lain gitu. Ya sampai ujungnya gitu. Ya sampai ujungnya bagaimana kita bisa merasa bahwa dengan sandang pangan aja kita udah bersyukur kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan tambahan yang ekstra over seperti tsunami gitu banyaknya, Tuhan udah gak takut gitu. Karena tanpa ada berkat-berkat yang seperti tsunami aja, ya keluarga kita sudah bicara, sudah adem ayem kok. Ya selama kalau kita udah bisa sandang pangan terpenuhi, udah oke semua kok, udah bersyukur gitu. Nah, berarti waktu Tuhan kasih lebih itu ya bukan jadi target utama kita. Kenapa? Karena pengenalan akan firman Tuhan, pengertian akan firman kita sudah berubah, teman. Ya bagaimana caranya hidup itu hanya dua, teman. Bagaimana kita hidup melakukan firman Tuhan, dan bagaimana kita hidup mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita itu sampai kemana-mana. Benernya cuma dua itu saja gitu. Yang target kita hidup dunia itu. Nah, dengan dua itu ya kita melakukan firman Tuhan berarti kita masuk ke dalam surga. Tapi apabila kita mengajarkan, memberikan firman Tuhan, kita tidak cuma masuk ke dalam surga, teman, tapi bisa menjadi anggota kerajaan surganya Tuhan sendiri. Cuman itu aja, teman. Jadi ada dua aja yang Tuhan minta gitu. Jadi di sini dikatakan lagi ya bukan hal yang mustahil kalau cerita kita hidup bersama Tuhan itu, yang hilang pun bisa kembali, teman-teman, dan bisa juga yang tidak ada menjadi ada gitu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau, menindas kita, memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamat kita gitu, dan penebus kita yang maha kuat gitu. Jadi intinya kalau kita hidup bersama Tuhan akan seperti itu, happy ending, teman-teman. Meskipun untuk awalnya sad ending, the first-nya itu ya sedih gitu, menyedihkan. Ya karena kita kembali lagi butuh proses, tapi setelah kita terproses gitu, ya seperti cerita yang sering diutarakan, ulat jadi kupu-kupu itu gitu. Jadi setelah si ulat ini mengalami proses menjadi kepompong ini, teman-teman, waktu proses kepompong ini kan jadi persiapan untuk kekuatan untuk waktu menjadi kupu-kupu, teman-teman. Kupu-kupu itu, teman-teman, pernah dengar nggak cerita bahwa kupu-kupu itu bisa nyebrangin antar negara loh, teman-teman. Itu dari ulet yang segitu kecil, ya proses kepompong ya menjadi kupu-kupu, itu menyeberangi samudra loh, teman-teman. Kupu-kupu itu lebih hebat dari kita gitu. Kalau kita mesti naik kapal laut atau kapal terbang gitu. Kalau yang namanya kupu-kupu itu dengan terbang saja loh. Coba bayangin untuk nyebrangin misalnya dari Indonesia ke Australia, butuh berapa hari, teman-teman? Ya seekor kupu-kupu bisa nyampe ke Australia gitu. Nah ini yang kenapa bisa kupu-kupu ini sekuat ini gitu. Ya karena kembali lagi waktu proses di dalam kepompong itu dibentuk, teman.
Bagaimana, nah, sama aja kita orang teman, dalam penderitaan kita, waktu kita untuk mendapatkan sandang pangan itu kita bersyukur, itu untuk mendapatkan pola pola pikir, pola rasa dan kekarep apa kehendak kita itu, bahwa dengan sandang pangan itu udah benar-benar bersyukur kepada Tuhan gitu. Nah ini nggak mudah teman. Untuk mendapatkan proses ini nggak mudah. Tapi begitu kita sudah dalam posisi itu, Tuhan gujurin berkat banyak pun kita nggak takut gitu. Ya Tuhan cuma takut satu, jangan sampai gara-gara berkat-berkat duniawi itu membuat kita kehilangan Tuhan gitu. Cuma itu aja. Yang Tuhan takut cuma itu aja gitu. Kalau buat Tuhannya mudah-mudah aja memberi berkat gitu. Tapi buat Tuhan terlalu takut apabila kita tidak siap gitu untuk bisa menuai berkat-berkat duniawi itu. Tapi kalau kita lolos dari proses yang tadi sandang pangan itu sudah cukup, ya kalau kita sudah dengan sandang pangan bisa bersyukur, Tuhan rasanya lebih legowo untuk memberikan berkat duniawi kepada kita. Meskipun kitanya juga sudah lebih mengerti firman Tuhan, ya pasti ujungnya tidak akan menjadikan berkat-berkat duniawi itu seperti dipakai oleh orang-orang yang duniawi atau keyakinan tadi, udah beda fungsinya gitu. Ya kita akan gunakan yang namanya berkat-berkat duniawi itu menjadi alat Tuhan, ya bagaimana ya kita sendiri lebih berani melakukan firman Tuhan, dan juga kita lebih belajar untuk mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita di mana-mana, kemana-mana, ya untuk ya bagaimana menyelamatkan sesama kita ini seperti Tuhan hendak menyelamatkan kita dan semua manusia di dunia ini teman-teman. Tidak cuma agama Nasrani aja, semua agama manusia. Yang penting manusia itu Tuhan pengen sekali diselamatkan. Nah ini saya sudah coba utarakan dari bacakan di kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 6 ayat 25 34 dan Yesaya 49 22 sampai 26. Nah saya coba sekarang masuk ke dalam draft saya aja teman, apa yang saya alami gitu. Jadi 20 tahun lebih telah berlalu sejak tahun 2000 teman. Jadi sekarang 2021, hampir 2022, hampir 21 tahunan gitu ya, hampir menjelang ke 22 tahun gitu. Dimana sebagai pengusaha yang dimulai dari masa remaja, jadi saya mulai kerja itu umur 20 teman-teman, sampai 40 teman-teman. 40 itu karena 40 jadi masa ke remaja 20 sampai 40 tahun. Oleh karena situasi dan kondisi atau karena dorongan hati, atau bisa juga Tuhan datangkan permasalahan sehingga terjadi perubahan dalam hidup saya. Nah kalau cerita yang nyata-nyata dalam hidupnya Nabi Ayub jelas dan Tuhan datangkan permasalahan. Tapi kalau saya lihat apa yang terjadi waktu tahun 2000 di hidup saya, waktu itu saya umur 40, sama teman, seperti didatangkan masalah. Meskipun waktu itu masih masalahnya nggak seberat Nabi Ayub kali, yang masih bisa diselesaikan mau pakai cara Tuhan apa cara keluarga gitu, masih bisa begitu teman. Tapi saya nggak tahu, terdorong kok saya tetap ya menyelesaikannya dengan cara rohani gitu, dengan cara Tuhan gitu. Ya itu pun juga mungkin karena Tuhan juga kali, Tuhan yang mendorong itu. Dan saya orang rasio kok, keluarga saya semua pengusaha gitu. Sebenarnya untuk minta tolong keluarganya mudah sekali, tapi waktu itu saya nggak bisa gitu. Jadi tetap saya milih cara rohani, saya pengen tahu cara rohani, cara Tuhan itu bagaimana gitu. Nah, waktu itu jadi bisa Tuhan dalam permasalahan seperti Nabi Ayub, sehingga terjadi perubahan hidup yang awalnya tidak pernah melibatkan Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup ini, ya sontak berubah. Jadi dalam hidup ini, baik hidup urusan pribadi saya, hidup keluarga saya, hidup usaha saya, tidak pernah gitu. Ya sebelum umur 40 itu saya melibatkan Tuhan-Tuhanan atau firman Tuhan gitu. Jadi ya saya hidup ya seperti manusia duniawi pada umumnya saja gitu. Bagi seorang pengusaha usia 40 tahun, jadi di sini kalau usia 40 meninggalkan usaha, waktu itu kan saya 40 tahun itu kan jadi berbalik mencari Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukannya mensolusi bagaimana menyelesaikan permasalahan usaha itu dengan kekuatan pikiran perasaan saya, tapi enggak, sayanya malah enggak tahu terdorong kok untuk menyelesaikan permasalahan usaha saya itu dengan rohani gitu. Nah, padahal waktu itu saya meninggalkan 40 tahun itu kan meninggalkan usaha saya gitu dalam kondisi jadi sebagai komisaris aja teman-teman. Jadi
waktu itu anak saya masih belasan tahun loh. Saya anak dua, masih umur belasan tahun, SD, SMP gitu, masih kecil gitu. Dan istri saya ibu rumah tangga, teman, nggak pernah mau saya. Tapi begitu saya terdorong itu, seolah-olah saya terdorong untuk berani melepaskan usaha saya dengan timnya saya gitu, dengan tim usahanya saya gitu. Nah, saya cuma duduk di fungsi komisaris aja, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu perusahaan, struktur perusahaan, yang namanya komisaris itu tidak terlibat di operasional, teman-teman. Jadi akhirnya nggak tahu gimana kok waktu itu situasi kondisi bisa membuat istri saya suruh jadi operasionalnya gitu. Saya aja menjadi fungsi komisarisnya. Jadi istri saya menjadi fungsi direktur dengan fungsi-fungsi timnya saya gitu. Jadi fungsi direktur dan manajerial itu bukan di tangan saya lagi. Sejak tahun 2000 itu loh, teman. Tapi kalau sebelumnya kan tidak, teman-teman. Saya tetap masuk sebagai fungsi direktur dan manajer gitu. Nah, posisi ayah saya sebagai komisaris gitu, teman. Tapi dengan posisi ini jadi akhirnya kebalik, saya yang masuk menjadi fungsi-fungsi apa komisarisnya gitu. Nah, akhirnya jadi istri dan keluarga saya, anak-anak saya yang harusnya masuk ke operasional. Tapi ternyata kan waktu itu umurnya belum cukup, teman. Jadi nggak bisa masuk ke dalam fungsi operasionalnya gitu. Jadi ya cuma istri dan timnya saya saja gitu. Nah, waktu usia 40 sampai 65 tahun adalah masa-masa puncak efektivitas bagi seorang pengusaha karena sudah lebih mapan dan koneksitasnya udah luas serta lebih dewasa dalam hal kejiwaannya gitu, dari pikiran perasaan itu udah lebih matang gitu. Jelas-jelas bagi yang mengalami akan dapat hal gitu, tapi ya ujung-ujungnya yang mengalami akan dapatkan hal-hal yang mengkhawatirkan itu, teman-teman. Jadi kalau benar-benar istilahnya kita lepaskan waktu umur 40, 55, 65 itu mestinya bagi manusia, bagi pengusaha itu sangat mengkhawatirkan, teman. Sangat mengkhawatirkan karena ya udah nggak benar gitu secara duniawi. Yang melepaskan secara pengusaha itu melepaskan istri dan timnya itu di usia 40 sampai 55, 65 itu sudah hal yang gak wajar gitu. Bagi dunia umumnya gak wajar gitu. Tetapi kitab Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Nah, kalau cerita di firman-Nya, ya saya meninggalkan itu tidak salah, teman-teman. Kalau saya tidak berani meninggalkan itu di dalam firman Matius pasal 6 ayat 33 nggak pernah terjadi. Tapi waktu itu saya terdorong berani gitu, berani untuk mencari Tuhan pribadinya dan firman Tuhannya. Saya lepaskan semua gitu, meskipun konsekuensi duniawinya berat sekali, teman-teman. Secara psikologis, secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak saya itu khawatir sekali kan. Wajar-wajar aja. Dan mungkin kalau dari sisi masyarakat atau komunitas atau keluarga besar atau keluarga kecil atau keluarga saya sendiri, ya mungkin dianggapnya nggak wajar, kayak orang nggak waras gitu loh. Ya masa sih ditepas begitu gitu. Tapi memang cara Tuhan seperti itu, teman-teman. Kalau kita bicara cara-cara Tuhan itu seperti itu, kita akan masuk ke dalam hal yang ketidakwajaran gitu. Sekarang sudah 20 tahun mencari Tuhan secara pribadi gitu. Dan mencari akan kebenaran firman Tuhan dalam usia 60 tahun melalui berbagai kekhawatiran dan penderitaan dalam melakukan firman-Nya gitu. Mendadak, ya ini anak saya yang bungsu itu yang tadinya tidak mau bergabung itu kok mendadak berniat bergabung usaha bersama kakaknya gitu, si sulungnya gitu. Jadi saya tahun ini jadi mendapatkan tambahan kekuatan keluarga itu, ya saya sendiri, istri saya dan dua anak saya jadi kumpul kembali dengan 4. Bahkan kalau saya lihat jadi saat ini kami bersatu dengan 4 pilar keluarga lagi. Jadi seorang bapak, seorang ibu, ada anak sulung, ada si bungsu, anak bungsu gitu. Kita berempat udah kumpul lagi. Dan Tuhan kirim orang-orang untuk dapat membuat tim profesional di induk perusahaan maupun divisi usaha saya, teman-teman. Jadi Tuhan itu mungkin saya anggap ini sudah saatnya Tuhan, sehingga Tuhan mengadakan perubahan ini. Nah, perubahan yang saya maksud ini ya terkait dengan firman tadi, kitab Yesaya 49, teman-teman, yang ayat 22 sampai 23 gitu. Ya itu, dan juga bisa terkait dengan Yesaya 49 ayat 24 sampai 26. Ini sepertinya udah saatnya Tuhan terjadi bagi keluarga saya gitu. Jadi
ya anak saya sudah kembali seperti yang difirman tadi di Yesaya 49 ayat 22 itu menyatakan begitu. Ya peluang-peluang di luar juga mulai timbul seperti Yesaya 49 di ayat 23 teman-teman. Ya Tuhan juga janji bahwa yang mati pun bisa dihidupkan kembali, yang tidak ada bisa menjadi ada seperti di ayat 24, 25 dan 26. Jadi hidup bersama Tuhan itu ya seperti ini teman. Kayak ya orang dunia mungkin dianggapnya nggak wajar kali. Jadi hidup dikaitkan dengan firman gitu. Selalu begitu. Jadi selama 20 tahun ini saya hidup itu benar-benar dasarnya dari apa yang firman katakan gitu. Apa yang firman janjikan ya memang seperti itu gitu. Jadi hidup itu ada tuntunannya gitu teman-teman. Ada tuntunan untuk bisa seperti itu. Nah saya alamin itu teman-teman. Jadi kalau saya lihat di tahun 2021 ini menjelang ke 2002 ini kok kekuatannya sudah jadi lebih mapan dibanding waktu tahun 2000 awal kan. Ini udah 20 tahun berjalan gitu. Nah kalau kita lihat di kitab Yesaya 49 ayat 23, kesempatan eksternal akan Tuhan datangkan sehingga orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu gitu. Jadi kalau kita lihat yang tadi detailnya gitu teman-teman, kalau kita detailkan di ayat 22 Yesaya 49 ayat 22 itu, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa, maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Nah saya ambil kesimpulannya saya 49 ayat 22 ini, ya tadi saya katakan kok jadi anak-anak saya jadi malah berkumpul balik gitu, padahal yang tadinya si bungsu kan ingin mandiri gitu. Nah akhirnya sekarang sudah bisa memutuskan akan bergabung dengan saya. Nah kejadian seperti ini bagi orang dunia itu dianggapnya nggak wajar bener. Masa sih ada kitab Yesaya 49 dengan ayat 22 cerita begini aja kok yang namanya saya bisa melibatkan anak bungsu saya. Ya kalau buat saya 20 tahun itu yang memang hidup begitu teman. Jadi hidup saya itu bukan dengan jiwa saya, dengan pikiran perasaan kehendak saya, tapi saya belajar hidup bagaimana dengan firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan adalah jiwanya Tuhan gitu. Jadi kalau manusia itu terdiri bisa ada pikiran, perasaan dan kehendak dari kita sendiri manusianya, Tuhan juga sama. Tuhan juga punya pikiran, perasaan dan kehendak dari Tuhannya pribadi gitu. Nah, yang namanya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu lebih mudah dibaca teman-teman, karena semua itu dasarnya dari firman. Tuhan itu tidak pernah bisa berbuat di luar firman-Nya Tuhan gitu. Jadi Tuhannya sama aja identik dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya adalah identik dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, ya kita tidak hidup bersama Tuhan. Meskipun kita tiap hari berdoa gitu, yang Nasrani ke gereja, yang muslimnya ke masjid, itu nonsens semua gitu. Kalau sampai tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, itu nonsens. Akhirnya kita percaya cuma orang-orang aja gitu. Apa artinya mentor rohani? Apa artinya rohaniawan kalau kita sendiri tidak mengenal akan firman Tuhan? Kalau buat saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau cerita mentor rohani atau rohaniawan itu adalah sparring partner saya gitu, untuk bagaimana saya bicara teori-teori rohani dan teori-teori teologinya gitu. Tapi kalau bicara power gitu, powernya kuasa Tuhan, ya adanya di kita dengan roh Tuhan itu gitu. Tidak bisa digantikan roh Tuhan itu oleh mentor rohani kita ada rohaniawan, tidak bisa teman-teman. Mentor rohani dan rohaniawan itu hanya membimbing kita untuk lebih mengenal firman-firman saja. Tapi waktu kita melakukan firman Tuhan, bukan tugasnya mentor rohani dan rohaniawan, tapi tugasnya kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Nah kalau di Nasrani kan katakan kan roh Tuhan itu kan roh kudus gitu kan, umumnya katakan begitu. Tapi kalau di teman-teman saya yang muslim katakan itu nur gitu. Jadi apa bedanya? Sama aja gitu. Pengen muslim, pengen Nasrani sama aja. Yang saya belum tahu cuma di luar Nasrani sama muslim ada nggak sih seperti itu gitu. Ada hal-hal yang firman yang dari Tuhan, apa benar-benar ada roh Tuhan yang diberikan kepada setiap kita gitu. Ya saya nggak ngerti. Tapi kalau yang saya tahu di muslim dan di Nasrani dan muslim itu ada banget gitu.
Jadi kalau saya kembalikan lagi yang cerita yang ayat 22 itu ya bunyinya gitu. Bagaimana internal saya diperkuat oleh Tuhan. Tapi kalau kita bicara ayat 23-nya teman-teman, maka Yesaya 49 ayat 23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu, mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Nah, kalau cerita Yesaya 49 ayat 23 teman, kalau buat saya pribadi, kesannya itu urusan bukan internal tapi eksternal gitu. Jadi saya mendapat support dari orang-orang eksternal saya. Ya, kalau di sini disebutnya raja-raja, mungkin apa sih? Mungkin disebutnya apa? Pejabat-pejabat pemerintah kali mendukung saya. Yang disebut raja-raja itu bisa juga kerabat usaha saya yang sudah besar-besar sekali perusahaannya mungkin gitu. Ya itu dianggapnya gitu. Dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Ya saya nggak ngerti apa permaisuri itu berarti diidentikan dengan orang-orang di dalam internal saya mungkin gitu. Jadi seperti tenaga profesional atau apa gitu. Ya akan menjadi inangnya saya gitu. Mereka akan sujud kepada kita dengan mukanya sampai ke tanah. Bukan ke kitanya loh, karena memang mereka tahu bahwa ya ada Tuhan di dalam kita gitu. Nah ini kalau saya tangkap di ayat 22 seperti itu teman-teman. Kalau cerita di ayat 23-nya yaitu dari eksternal itu gitu. Nah, oleh hal kekhawatiran, maka sering kita menyangkal menyangkal diri dengan paksakan firman ditafsirkan salah gitu, sehingga kita tidak melakukan firman sesuai jiwa Tuhan. Nah, tadi seperti judulnya teman-teman. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa yang namanya dalam kitab suci kita itu lepas Nasrani atau Muslim atau apapun juga gitu agamanya gitu. Di dalam kitab suci kita itu firman itu bisa multitafsir teman. Jadi ada beberapa firman yang tadi saya ceritakan awal itu bisa firman A, B dan C bisa seperti itu. Nah pertanyaannya Tuhan mau nyuruh kita firman yang mana gitu? Ya dalam hal menghadapi masalah yang ini, apakah Tuhan pengen suruh firman yang A, yang B atau yang C gitu? Nah kalau kita bicara mencari mentor rohani, mencari rohaniawan kita gitu. Akhirnya yang bisa memberikan input itu adalah jiwanya si mentor rohani, jiwanya rohaniawan. Itu salah besar teman-teman. Sebenarnya yang bisa memberikan ketepatan firman ABC itu adalah Tuhan sudah sediakan nur tadi. Tuhan sudah sediakan roh Tuhan tadi gitu. Kalau kita bisa menghidupkan roh Tuhan itu, nanti roh Tuhan itu ya akan memberi dorongan di hati kita bahwa ini loh Tuhan pengen yang A. Atau bisa juga Tuhan pengen yang B. Atau bisa juga Tuhan yang C. Lepas pilihan ABC yang dari roh Tuhan, itu bahaya atau tidak bahaya, enak atau tidak enak, kita udah gak peduli gitu. Kalau begitu Tuhan udah katakan kayak yang B, ya sudah. Tapi kalau kita pakai jiwa kita teman-teman, akhirnya kita akan memilih ya enak yang A, enak yang B atau yang C ya. Oh pasti manusia pengen milih yang paling enak buat kita. Oh C lebih enak loh daripada B. Nanti dia ambil C gitu. Nah begitupun juga kalau kita mengandalkan mentor rohani atau rohaniawan kita sama. Si mentor rohaniawan itu juga bisa aja dia cari muka di depan kita gitu. Dia akan milihkan yang terbaik buat kita, yang teringan buat kita. Bisa aja mereka milihkan ABC, mungkin milihnya yang A gitu. Nah jadi akhirnya yang tadi saya katakan, kalau tanpa ada roh Tuhan, yang seharusnya Tuhan mendorong kita untuk memilih yang B, akhirnya bisa kesasar sendiri ya oleh jiwa kita yang milihnya C, atau kesasar oleh mentor rohani atau rohaniawan kita yang milihnya A gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi di judulnya makanya pagi ini saya bikin firman itu sering kita sangkal dengan memaksakan sesuai jiwa kita, karena firman itu multitafsir. Jadi ya itu yang tadi dibilang kalau firman itu multitafsir itu anggaplah ada ABC gitu. Nah kalau tadi saya umpamakan kalau kita bergaul intim dengan roh Tuhan, misalnya Tuhan anggaplah dorong yang B gitu. Tapi kalau kita tidak intim dengan Tuhan, jangan-jangan jiwa kita, pikiran perasaan kita miliknya yang C gitu. Nah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan tapi dekatnya dengan mentor rohani, manja mentor rohani atau ke rohaniawan kita, ujungnya jangan-jangan mentor rohaniawan kita milih yang A gitu. Jadi akhirnya kan nggak ada yang benar teman-teman. Ya kita harusnya kan milih yang B gitu. Nah ini maksud saya firman ini ya menyarankan seperti itu. Jadi kita memang harus
benar-benar untuk tidak salah gitu, ya kita harus menghidupkan roh Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.